So back to what I was saying. To be honest. Halo, selamat berjumpa saudara-saudara semuanya, terutama Anda semua mahasiswa S1 bidang ilmu sosial yang paling utama, karena kebetulan bidang ilmu saya ilmu sosial. Baik, selamat berjumpa di dalam channel Auskus Wandi. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan terkait trik bagaimana membuat topik penelitian, ya, penelitian tesis maksud saya. Maaf. Tesis juga bisa sebetulnya, tapi yang paling utama sebetulnya penelitian skripsi, karena ini untuk teman-teman mahasiswa strata 1. Tapi teman-teman strata S2 juga boleh, karena pada prinsipnya adalah sama, ya. Kadang-kadang Anda sudah berada semester 7, ya, bingung gitu kan. Anak S2 semester 2, 3 bingung gitu, apa yang akan ditulis di dalam sebuah topik penelitian skripsi atau tugas akhir atau tesis Anda, ya. Begini saudara-saudara, perlu pahami bahwa sebetulnya terkadang kan dalam ilmu sosial itu, dari mana sih kita memulai sebuah topik atau judul penelitian. Ada dua yang paling utama, dua prinsip yang mesti Anda pegang, ya. Jadi untuk memunculkan topik itu biasanya ada dua hal penting yang mesti diperhatikan, ya. Yang pertama adalah harus berangkat dari masalah. Masalah apa? Masalah bidang ilmu yang akan kita teliti. Bidang ilmu ekonomi katakanlah, ilmu sosial katakanlah, sosiologi katakanlah, ya, komunikasi dan lain-lain, termasuk juga ilmu pemerintahan misalnya. Itu berangkat dari masalahnya, gitu kan. Nanti yang kedua itu adalah berangkat dari diri kita sebagai peneliti. Nah, kenapa demikian? Nah, ini yang akan saya uraikan. Dua hal penting inilah. Jadi yang paling penting ada dua hal penting inilah. Ketika pada masalah pertama Anda tidak bisa menemukan, maka berangkatlah dari diri kita sendiri. Yuk, kita akan bahas, ya. Baik saudara-saudara semuanya. Yang pertama adalah menentukan topik penelitian berangkat dari masalah itu sendiri. Maksudnya begini, nggak usah dibikin berat. Masalah itu kan kejadian sehari-hari, ada di lingkungan kita, ada di masyarakat kita, apalagi sekarang di dalam dunia medsos kan, sudah bisa kita lihat. Nah, tinggal buka saja di Google gitu, lihat-lihat bisa ada tampilan-tampilan berita dan lain-lain. Maka di situ akan nampak berbagai permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai misal saya bidang ilmu pemerintahan. Nah, bidang ilmu pemerintahan itu kan pasti kita akan berangkat dari gejala-gejala pemerintahan, masalah-masalah pemerintahan, kan begitu. Kalau saudara bidang ilmu ekonomi, maka berangkat dari ketimpangan-ketimpangan ekonomi, gitu kan, yang terjadi di masyarakat. Kalau saudara bidang ilmu komunikasi pun demikian, terkait dengan media, ya, komunikasi public relation dan lain-lain. Nah, berangkat dari masalah ini adalah berkaitan dengan fenomena, fakta, dan gejala yang ada di masyarakat atau di lingkungan kita. Ini bahasa lainnya adalah adanya ketimpangan. Ada ketimpangan apa? Antara desain dan nasional. Harusnya tidak begini, gitu kan. Tapi begitu yang seperti ini kok terjadi, ya, gitu kan. Nah, harusnya kan ada standar bakunya, kan, gitu, seperti itu. Nah, ini harus kita pahami. Misalnya ketika Anda menyaksikan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, katakanlah mengenai pelayanan publik yang cukup banyak dikeluhkan oleh masyarakat, padahal standar minimal sudah ada, gitu kan. Itu bisa kita lihat, ya. Bisa kita lihat bahwa oh iya ya, masyarakat mengeluhkan karena adanya katakanlah lambatnya pelayanan, biaya yang mahal, aturan yang berbelit, birokratis dan seterusnya. Itu masalah, gitu. Itu kita bisa angkat menjadi sebuah topik penelitian. Kalau begitu masalah tersebut bisa diangkat menjadi topik dalam judul, misalnya pelayanan publik, gitu kan, seperti itu. Nah, lantas kira-kira masalah itu terjadi karena apa? Apakah dimungkinkan oleh sistemnya? Atau karena prosedurnya, atau karena kebijakannya, gitu kan. Kalau Anda minta masalah itu ternyata ada kebijakan yang salah, karena kebijakannya bisa tidak operasional, kebijakannya berbelit, nah seperti itu. Nah, berarti kita bisa menghubungkan tuh, ya. Jadi bagaimana misalnya kebijakan publik dalam pelayanan terpadu satu atap katakanlah berpengaruh terhadap kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Nah, ini bisa kita teliti seperti itu. Lain-lainnya lagi banyak saudara-saudara terkait dengan masalah itu sendiri. Misalnya ada program pembangunan desa ya, yang ternyata dana desa sudah diberikan kepada seluruh wilayah di pemerintahan desa di Indonesia, namun ternyata kesejahteraan masyarakat belum terwujud, padahal ini sudah dari tahun 2015. Nah, ini juga bisa diangkat gitu kan. Apakah karena faktor-faktor elit-elit pemerintahan di desanya yang tidak optimal gitu. Apakah kepemimpinan kepala desanya yang tidak memberikan keteladanan? Nah, itu bisa diangkat ya. Jadi kita bisa menghubungkan seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan desa, atau seberapa besar pengaruh misalnya elit-elit politik desa terhadap misalnya pembangunan desa seperti itu ya. Jadi banyak ya. Jadi berangkat dari masalah itu tentu saja bagaimana agar kita bisa memahami masalah itu sendiri ya, kita harus membaca dulu ya, melihat dulu, menelaah dulu. Nah, caranya tinggal kita cek aja di Google ya, baca-baca terkait dengan permasalahan-permasalahan itu ya. Itu kalau berangkat dari masalah itu sendiri. Nah, sekarang yang kedua, tadi saya katakan, yang kedua, kita harus pahami bahwa kita studi di mana, kita jurusan apa, kita program studi apa. Nah, kita harus sadar itu. Berarti itu berangkat dari diri si peneliti. Nah, kalau Anda semua misalnya bidang ilmu politik, bidang ilmu komunikasi, bidang ilmu pemerintahan, bidang ilmu sosiologi, kan beda-beda. Nah, biasanya kalau dari sendiri itu kan kita ada semacam peminatan ya, kekhususan. Nah, kalau saya lebih meminati misalnya masalah pelayanan publik, ya Anda harus betul-betul pahami itu, dan tentu saja literatur yang Anda miliki juga sudah cukup. Saya akan memilih itu gitu kan. Terus bisa juga Anda misalnya punya pengalaman tertentu, misalnya Anda sudah melakukan praktik-praktik di pemerintahan, di organisasi atau apa, kemudian Anda ingin meneliti mengenai bagaimana hubungan katakanlah organisasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat di desa. Dari dua poin ini baik dari masalah itu sendiri maupun dari diri Anda sebagai peneliti, bisa dipilih mana yang paling memungkinkan. Untuk penguatannya dan memutuskannya tentu saja ada baiknya juga saudara membandingkan dengan penelitian terdahulu yang saudara bisa lihat juga di berbagai media, di berbagai sumber. Nanti Anda bisa memutuskan. Demikian ya. Jadi saya ulangi kepada saudara, jangan pernah berputus asa untuk bisa memunculkan ide atau topik untuk penelitian skripsi. Bisa dari Anda memunculkan masalah-masalah yang Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan atau Anda kembalikan kepada diri kita, apa peminatan kita. Jadi jangan dibuat skripsi menjadi susah. Demikian ya. Sukses buat Anda. Semoga Anda bisa menjadi sarjana dengan kualitas skripsi yang lebih baik, sesuai dengan minat tanpa membebankan Anda. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sukses.